Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akad Musyarakah yang beranggota Marsha Nabila Setiawati, yang kedua Aliana Serubis, dan saya Fadilah Laila Ramadhani. Kami akan mempresentasikan perbandingan musyarakah dari tahun ke tahun. Yang pertama ada definisi musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih. PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah 2021 dan 2022. Yang pertama berdasarkan jangka waktu, yang kedua berdasarkan sisa umur jatuh tempo, yang ketiga berdasarkan terkaitan. Yang terakhir berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas. Selanjutnya tren pembiayaan musyarakah tahun 2021 dan 2022. Yang pertama ada modal kerja pada tahun 2021 senilai 25.899.951 meningkat ke tahun 2022 sebanyak 28.624.475. Terjadi peningkatan sebesar 2.724.524 rupiah, menunjukkan penyaluran dana yang lebih besar. Selanjutnya investasi pada tahun 2021 senilai 27.174.154 meningkat ke tahun 2022 senilai 31.693.520. Selanjutnya konsumsi pada tahun 2021 4.302.971 meningkat menjadi 11.253.186. Total rupiahnya dari tahun 2021 57.377.076 meningkat menjadi 71.571.181. Contoh-contoh musyarakah. Yang pertama pembiayaan modal kerja usaha, yang kedua pembiayaan proyek tertentu, yang ketiga musyarakah mutanasikoh. Saya akan menjelaskan tentang rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah, yang dimana di sini ada dua, yakni rukun musyarakah dan juga ketentuan syariah akad musyarakah. Nah, rukun musyarakah ini dibagi beberapa poin. Yang pertama itu pihak yang berakad minimal 2 orang sama-sama ridho. Objek akad, modal dan usaha yang halal, jelas dan juga nyata. Dan sikhat atau ijab kabul, kesepakatan jelas tanpa syariat batin. Lanjut keuangan dan juga keuntungan dan juga kerugian, laba sesuai kesepakatan, dan juga yang terakhir rugi sesuai porsi modal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan syariah akad musyarakah, yang dimana modal harus tunai atau nyata, bukan utang. Bagi hasil ditentukan di awal berbasis nisbah, bukan nominal tetap. Kerugian dibagi sesuai proporsi modal. Usaha halal dan transparan, dan yang terakhir itu ada pengelolaan boleh bersama atau diwakilkan. Oke, di sini lanjut berakhirnya akad musyarakah. Nah, berakhirnya akad musyarakah itu dapat berakhir karena beberapa kondisi, seperti yang pertama, usaha telah selesai ataupun tujuan tercapai. Nah, yang kedua itu salah satu pihak menarik diri. Yang ketiga, modal habis atau mengalami kerugian total. Yang keempat, salah satu pihak wafat atau tidak cakap hukum. Yang kelima itu terjadi pelanggaran akad atau tindakan merugikan. Nah, yang terakhir itu adanya kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerjasama, dan semua kondisi ini menandakan bahwa kerjasama itu sudah tidak dapat dilanjutkan lagi sesuai ketentuan syariah. Di sini saya akan menjelaskan juga pembiayaan musyarakah tahun 2022 dan juga 2023, yang dimana di sini ada jenis musyarakah,
dan juga perbandingan antara tahun 2022 dan juga 2023 serta pertumbuhannya. Yang pertama itu pembiayaan musyarakah neto yang dimana pertumbuhannya itu sekitar 1,63%. Nah, yang kedua itu ada giro musyarakah yang dimana pertumbuhannya itu 24%, tabungan musyarakah itu pertumbuhannya sampai 5%, dan juga deposito musyarakah itu pertumbuhannya 8%. Jadi antara 22 dan 23 ini ada perbandingan dan juga pertumbuhannya. Nah, tahun 2023 ternyata itu pembiayaan masyarakat BS ini mencatat pertumbuhan positif di seluruh lini, terutama pada pembiayaan neto dan juga deposito musyarakah. Nah, produk musyarakah menjadi salah satu pendorong utama peningkatan pembiayaan berbasis kemitraan dan juga pemodalan bersama. Semua komponen mengalami peningkatan di 2023 dibanding tahun 2022 karena tidak ada yang dan juga tidak ada yang turun. Nah, komponen dengan kenaikan terbesar itu ada di giro musyarakah sebanyak 24%, yakni mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis. Nah, pembiayaan neto dan juga deposito itu menjadi pendorong utama pertumbuhan total pembiayaan musyarakah BSI ini, yang secara keseluruhannya itu data menunjukkan kinerja musyawarah BSI yang kuat dan juga positif, serta menandakan tingginya minat masyarakat dan pelaku usaha itu terhadap pembiayaan berbasis kemitraan dan juga peningkatan kepercayaan terhadap BSI sebagai bank syariah terbesar. Jenis akad musyarakah syirkah al-milk kepemilikan pasif ini adalah bentuk kepemilikan bersama joint ownership atas suatu aset yang muncul secara otomatis atau hukum tanpa ada kontrak bisnis formal sebelumnya. Fokus utamanya adalah pada aset sendiri seperti warisan, hibah atau barang yang secara patungan. Dalam syirkah al-milk, semua mitra harus sepakat dan berbagi atas harta kekayaan serta pendapatan yang dihasilkannya. Semua posisi kepemilikan bentuknya bisa sukarela, ikhtiariyah jika asetnya bisa dibagi namun diputuskan untuk dimiliki bersama, atau terpaksa namanya jabariyah jika asetnya tidak dibagi. Syirkah al-uqud, kemitraan kontraktual aktif. Ini adalah kemitraan yang terbentuk melalui kesepakatan kontrak akad antara pihak-pihak yang bertujuan aktif menjalankan bisnis dan berbagi laba. Kemitraan ini berfokus pada operasional bisnis. Jenisnya bervariasi, ada yang fokus pada modal, ada yang fokus pada tenaga dan ahli, ada yang fokus pada reputasi untuk berutang atau kredit ujuh namanya, dan ada yang menggabungkan semua unsur tersebut, namanya itu mufawadah. Dalam al-uqud, mitra berkontribusi dan berbagi hasil sesuai kesepakatan kontrak. Tren pembiayaan musyarakah 2023 dan 2024. Pertumbuhan kuat pada kedua akad bagi hasil ini. Musyarakah dan mudharabah mengindikasikan semakin besarnya fokus pada bank dan pembiayaan berbasis profit dan loss sharing daripada hanya fokus pada margin seperti murabahah.